Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita sehingga kita ada sebagaimana ada. Saya percaya bahwa ini adalah merupakan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari saya tidak berkomentar lebih panjang, segera kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 kita baca ayat 22 sampai ayat yang ke-22. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka diperbuat oleh Nuh akan sebuah mezbah bagi Tuhan. Diambilnya daripada segala binatang yang halal dan daripada segala unggas yang halal. Lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Maka harumlah baunya kepada Tuhan. Lalu kata Tuhan dalam dirinya, bahwa tiada aku hendak mengutuki bumi itu lagi dari sebab manusia, meskipun sangka-sangka hati manusia itu jahat adanya daripada kecil mula, dan tiada lagi aku membinasakan pula segala keadaan yang hidup seperti yang telah kuperbuat itu. Maka selamanya ada bumi, tiada lagi akan berhenti musim menabur dan menuai, sejuk dan panas, musim hujan dan musim kemarau, siang dan malam itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dibacakan dalam terjemahan baru. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang kita sudah baca, ini bukan cerita asing bagi kita. Tetapi saudara, kita sudah tahu bersama bahwa di dalam ayat yang kita baca itu, di mana menceritakan daripada peristiwa air bah. Apabila Nuh sudah keluar dari bahtera pada saat itu, maka kita melihat di situ bahwa Nuh membuat mezbah dan kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tadinya saudara, kalau kita memperhatikan bahwa murka Tuhan ini masih menyala-menyala. Sekalipun Nuh terselamatkan daripada murka itu. Tetapi ternyata kalau kita baca ayat yang kita baca tadi, maka peristiwa pasal 6 itu tetap membuat hati Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah, saudara? Karena kalau kita memperhatikan pada pasal 6, bahwa ternyata pada saat itu manusia berbuat dosa di hadapan Tuhan, manusia membuat kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan murka. Dan murka yang Tuhan datangkan pada saat itu adalah air bah. Dan Alkitab menceritakan bahwa memang air bah ini tidak akan ada lagi sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa di dalam 2 Petrus di situ pasal 3, di mana di situ dikatakan bahwa dunia sekarang ini, bumi sekarang ini sedang tersimpan oleh api.
kalau pada zamannya Nuh manusia dihukum dengan air bah. Tetapi saudara, dunia yang kita sedang huni saat ini, kita sedang yaitu dipersiapkan atau api sedang dipersiapkan untuk membakar bumi ini. Dan apabila kita tidak mengikuti jejak daripada Nuh, maka kita akan menjadi korban ya daripada murka Allah ini. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan murka kepada manusia pada saat itu. Dan ada satu keluarga yang mendapat anugerah dari Tuhan karena mereka ini adalah orang yang takut dengan Tuhan, yaitu Nuh, di mana mereka mendapat anugerah daripada Tuhan. Kalau kita bahas dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh itu mendapat karunia di hadapan hadirat Tuhan. Iya. Jadi sudah kita memperhatikan di sini bahwa Nuh mendapat anugerah daripada Tuhan, sehingga sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan. Yang kita kenal yaitu hanya 8 orang. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan manusia pada saat itu sehingga Tuhan murka kepada manusia. Kalau kita memperhatikan, saya bagi 2 poin di sini, perbuatan yang dilakukan oleh manusia sehingga Tuhan murka. Yaitu pertama, hati dan pikiran manusia jahat semata-mata. Ya. Sekali lagi, yang membuat Tuhan murka pada saat itu dan mendatangkan air bah adalah hati dan pikiran manusia jahat semata-mata. Coba dibaca dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan ayat 7. Kejadian pasal 6 ayat 5 ayat 7. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Iya. Jadi saudara, Tuhan menyesal setelah menciptakan manusia dan demikian perbuatan manusia pada saat itu. Sehingga saudara, kita memperhatikan bahwa inilah yang membuat Tuhan murka, membuat Tuhan menyesal. Dan yang selamat pada saat itu sekali lagi hanya 8 orang saja. Nuh bersama istrinya, kemudian anaknya 3 dan anak mantunya 3. Ya, berarti hanya 8 orang yang terselamatkan pada saat itu. Ya. Nah, jadi pada saat itu saudara, di mana dikatakan bahwa manusia hatinya, pikirannya jahat semata-mata. Ya. Sehingga Tuhan menyesal. Itu yang poin yang pertama. Yang poin yang kedua, hati manusia dipenuhi dengan kekerasan. Coba Kejadian pasal 6 ayat 11. Kejadian pasal 6 ayat 11. Ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, jadi bumi ini penuh dengan kekerasan. Dengan kata lain saudara, bahwa semua manusia hatinya semata-mata dipenuhi dengan kekerasan. Dan inilah yang membuat yaitu Tuhan betul-betul murka pada saat itu. Hati manusia dipenuhi dengan kekerasan. Ada 2 kekerasan yang dilakukan manusia pada saat itu, yaitu kekerasan kriminal atau pembunuhan. Pada saat itu saudara, di mana dikatakan bahwa nyawa manusia tidak ada harganya. Jadi manusia pada saat itu saling berbunuh-bunuhan. Hati mereka dipenuhi dengan kekerasan. Sehingga saudara, Tuhan melihat manusia pada saat itu sangat menyesal. Ya. Sehingga Tuhan mendatangkan murka yang luar biasa itu. Kemudian saudara, yang kedua, kekerasan seksual. Ya. Coba dibaca dalam
Kejadian pasal 6 ayat pertama dan ayat 2. Kejadian 6 ayat pertama dan ayat kedua, firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Iya. Jadi pada saat itu saudara, di mana mereka sesuka hatinya mengambil siapa saja yang disukainya. Mereka mengambil perempuan-perempuan secara paksa. Ini dimaksud bahwa bumi pada saat itu dipenuhi dengan kekerasan, dan masih banyak kekerasan-kekerasan lain yang dilakukan manusia yang tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Makanya satu-satunya jalan supaya melenyapkan kekerasan ini, maka Tuhan mendatangkan air bah, dan hanya menyisakan yaitu delapan orang. Ya, perbuatan ini saudara membuat Tuhan murka. Tetapi saudara, kita memperhatikan pada waktu air bah sudah surut dan Nuh keluar dari batra itu saudara, di mana dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, korbannya dipersembahkan Nuh kepada Tuhan ini, dalam ayat yang kita baca tadi, di mana dikatakan bahwa menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Bahkan Tuhan berjanji di dalam dirinya bahwa dia tidak akan mengutuk manusia lagi, tidak mengutuk bumi lagi. Kalau saudara perhatikan baik-baik, baca dengan cermat daripada yaitu ayat yang ke-21 situ, ya. Ayat 21 di situ dikatakan bagian A, maka harumlah baunya kepada Tuhan. Lalu kata Tuhan dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa tiada aku hendak mengutuki bumi itu lagi. Sehingga saudara, tema yang saya angkat pada saat ini, temanya yaitu korban yang berbau harum dapat menghentikan kutuk dari Allah. Ya, sekali lagi tema kita pada hari ini, korban yang berbau harum dapat menghentikan kutuk daripada Allah. Kenapa saya kasih tema seperti ini? Karena sekali lagi bahwa pada waktu Tuhan murka di dalam pasal yang ke-6, maka walaupun Tuhan sudah membinasakan manusia dengan air bah, tetapi ternyata murka itu masih ada dalam diri Allah pada saat itu. Tapi nanti pada waktu yaitu Nuh keluar dari batra, kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka kita memperhatikan saudara bahwa pada saat itu, ya, pada saat itu Tuhan berjanji dalam dirinya tidak akan mengutuk bumi lagi, tidak mengutuk manusia lagi. Ya. Nah, dengan memperhatikan ayat yang kita baca ini saudara, yaitu dalam Kejadian tadi, berarti saudara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa korban kita di hadapan Tuhan, yaitu dalam ibadah, bisa mengubah hati Tuhan. Ya. Kalau minggu kemarin saudara, tema kita melekat di hati Tuhan, dan itu saudara juga ada hubungannya dengan ibadah. Tetapi pada hari ini, ketika kita berbicara bagaimana menghentikan murka Allah, bagaimana menghentikan kutuk Allah, maka ternyata kita kembali kepada ibadah juga. Ya, saudara, kita memperhatikan bahwa ternyata ibadah ini sangat luar biasa. Kalau kita memperhatikan saudara bahwa dalam Alkitab kita dijanjikan bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang mengerjakan keselamatan kita di akhirat. Tapi setelah kita memperhatikan di dalam Kejadian tadi, bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya menjamin keselamatan, tetapi ibadah itu sanggup menghentikan kutuk daripada Allah. Saudara, korban seperti apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya,
korban apa yang bisa menghentikan kutuk dari Tuhan? Kalau kita memperhatikan, yaitu di dalam ayat pembacaan kita tadi, bahwa ketika Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka itu aromanya harum sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan senang, hati Tuhan senang. Dan dalam diri Allah, dalam hati Allah, berjanji tidak akan mengutuk manusia lagi. Ya, kira-kira kalau saya berikan contoh seperti ini, bapak yang murka kepada anaknya, tapi kemudian anaknya melakukan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang tuanya, dan orang tuanya diam-diam, bahwa ternyata anak saya ini boleh diandalkan. Jadi murkanya tadi itu mulai surut, dan orang tuanya itu mulai belas kasihan kepada anaknya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, sekali lagi bahwa apa yang harus kita lakukan supaya korban kita bisa menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan bisa berubah pikiran, dan mungkin Tuhan siap mengutuk kita, Tuhan siap murka kepada kita, tapi dengan ibadah kita menghentikan kutuk atau murka itu daripada Tuhan itu. Saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Ibadah seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka itulah ibadatmu yang patut. Iya, jadi Tuhan minta supaya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, yang patut. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita? Hari ini, saat ini, saudara sedang mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Saudara yang sedang duduk saat ini, sejak kita masuk di dalam doa pembukaan tadi, maka pada saat itu kita sedang berada di dalam mesbahnya Tuhan, dalam ibadah. Ya, kita ada di dalam suasana mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Nanti setelah selesai doa berkat, maka kita keluar dari ibadah itu. Ya. Sekarang ini saudara, kita sedang mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Kita sedang mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah persembahanmu berbau harum di hadapan Tuhan? Ya. Kenapa saudara persembahan kita tidak berbau harum di hadapan Tuhan? Karena sebagaimana yang selalu saya katakan bahwa dalam kita beribadah kepada Tuhan, mari kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, jangan seada-adanya. Mari saudara, dalam hati kita tanamkan dalam hati kita bahwa ibadah itu adalah sakral. Seperti orang pacara. Kalau orang pacara, kalau bendera sudah naik, pokoknya berdiri tegak. Ya, hormat. Biar digigit nyamuk tidak bergerak. Kenapa demikian? Karena menghormati para pahlawan. Saudara, dalam ibadah, kalau kita tanamkan dalam hati kita bahwa ibadah itu sakral, maka kita bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, tidak terpengaruh dengan kiri kanan, depan belakang. Ya, makanya saya kalau ibadah itu jarang saya menoleh ke belakang, karena saya betul-betul mau fokus dengan Tuhan. Ya, saya berusaha kalau bisa sebisa-bisanya supaya sepanjang dalam ibadah itu saya tidak boleh keluar dari yaitu gereja. Tetapi kalau memang sudah keadaan emergensi, ya, maka apa boleh buat? Atau tiba-tiba mungkin ya kebelet mau buang air kecil, air besar, ya apa boleh buat? Ya, tetapi saudara, kalau kita beribadah, makanya kalau kita mau beribadah itu ya berdoa juga lah, supaya jangan sudah mau ibadah baru atau sudah sementara puji-pujian tiba-tiba sakit perut ini. Ya. Itu sebenarnya pekerjaan kuasa kegelapan sebenarnya itu. Menghalangi kita untuk hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimana ibadah kita bisa betul-betul bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga sama apa yang dilakukan oleh Nuh, bahwa ibadahnya itu
harum di hadapan Tuhan. Harum. Dan itu cukup menyenangkan hati Tuhan, cukup menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji dalam dirinya. Tuhan berjanji dalam diri daripada, yaitu Nuh. Ibadah adalah satu-satunya cara menghentikan kutuk atau murka daripada Allah. Itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain. Ya. Saudara, tidak ada satu cara yang kita harus lakukan untuk bisa menghentikan murka daripada Tuhan atau menghentikan kutuk daripada Tuhan, hanya ibadah. Dalam Alkitab, saudara, ada beberapa contoh ibadah yang berkenan kepada Tuhan sehingga mampu melepaskan mereka daripada kutuk atau murka Allah. Pertama, mari kita baca dalam Ulangan pasal 16, 44 dan 48. Bilangan pasal 16 ayat 44 dan 48. Baca cepat-cepat. Bilangan 16 ayat yang ke-44. Iya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya menghancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Ayat 46, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuklah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. 48. 48, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Iya. Jadi saudara, kalau saudara baca dengan baik di dalam Bilangan pasal 16 ayatnya 44 dan 48, saudara, kita lihat di situ bahwa Tuhan murka kepada bangsa Israel. Ya. Ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, maka Musa berkata kepada Harun, pergilah untuk membakar dupa. Saudara, membakar dupa ini artinya ibadah. Ya, bakar dupa di mezbah. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa ketika Harun membakar dupa itu, maka tulah itu berhenti. Ya. Jadi saudara, mungkin kita bertanya bahwa saya kan tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang di Kejadian, ya. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini manusia yang dalam hal pertuturan kita bersalah, dalam hal pemikiran kita bersalah, apalagi dalam perbuatan. Dan ketika kita juga berbicara yaitu murka Tuhan dan kutuk Tuhan, maka saudara, itu macam-macam. Sebagaimana saya selalu sampaikan bahwa jangan kita berpikir bahwa kutuk itu nanti leher kita terputar ke belakang. Bukan seperti itu. Kalau saudara mau lihat kutuk itu, saudara, ya, sebenarnya biasanya kalau kita berbicara kutuk ini agak kasar, ya. Tapi saudara mau dibahasakan apa lagi? Karena memang Alkitab sudah ngomong seperti itu. Kalau saudara bisa lihat di dalam Ulangan, saudara baca di situ, Ulangan pasal 28 dari ayat yang ke-16 sampai ayat selanjutnya, di situ Tuhan menceritakan kutuk, ya, mulai daripada kutuk kecil sampai kutuk besar. Jadi ketika kita berbicara kutuk di sini, jangan saudara katakan bahwa ya kutuk itu yang seperti air bah itu kutuk besar. Tapi yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudara, adalah kutuk kecil yang mungkin untuk kutuk pribadi, ya, kemudian merambat kepada keluarga, merambat kepada keturunan kita. Ini bahaya, ya.
Jadi sudah kita memperhatikan di situ bahwa ternyata ibadah sanggup menghentikan kutuk daripada Tuhan. Nah, dari ayat itulah saudara yang kita baca tadi dalam yaitu bilangan ini, ya bilangan pasal 16 ayat 44 dan 48. Dari ayat ini saudara meyakinkan kita bahwa ibadah sanggup menghentikan murka Allah. Untuk itu saudara, jangan beribadah kepada Tuhan dengan seada-adanya. Tetapi saudara berusaha bersungguh-sungguh supaya ibadahmu berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga Dia berjanji dalam hatinya memberkati kita. Bahkan bukan hanya menghentikan kutuk itu, tetapi Dia akan memberkati kita saudara. Ya, sebagaimana saya contohkan tadi, seorang bapa yang murka kepada anaknya, tapi ketika anaknya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tuanya, bapaknya diam-diam senang dengan anak itu. Ya, saudara, terkadang kita kalau kita senang kepada anak kita, tidak semestinya kita langsung kita peluk-peluk, ya. Karena ada anak saudara, ketika dia terlalu dimanja-manja, dia bertabiat, ya. Sehingga saudara, anak seperti ini kita harus diam-diam untuk mengasihi. Jangan perlihatkan kasih sayang kepada anak seperti itu, ya. Tapi saudara, tidak semua anak seperti itu. Ada juga anak semakin dia disayang-sayang semakin dia nurut. Tetapi ada anak semakin disayang-sayang semakin membandel. Karena mungkin dia pikir, wah kan bapak saya kan sayang-sayang sama saya. Ya. Nah saudara, Tuhan demikian, bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, hal-hal yang berbau harum kepadanya, maka ternyata Dia diam-diam berjanji dalam hatinya akan memberkati kita, akan menghentikan murkanya itu yang siap menyala dalam kehidupan kita. Saudara, untuk itu saudara, saya selalu menghimbau kepada jemaat supaya peliharalah hubunganmu dengan Tuhan. Ya, baik dalam ibadah, dimanapun saudara berada, pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Karena dengan engkau memelihara hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita berusaha memelihara hubungan kepada manusia, maka itu tidak salah. Tetapi saudara, yang paling utama kita mau pelihara hubungan ini adalah kepada Tuhan. Ya. Dan secara khusus dalam yaitu ibadah. Jadi saudara, itu poin pertama tadi, yaitu contoh yang ibadah bisa menghentikan murka Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat coba dalam 2 Raja-Raja, 2 Samuel maksudnya, 2 Samuel pasal 24 ayat terakhir. Ibadah Raja Daud menghentikan murka Allah. Ya. Kalau tadi Harun yang menghentikan murka Allah, ini Daud, ibadah Daud. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Lalu didirikan Daud di sana sebuah mezbah akan Tuhan, dan dipersembahkannya korban bakaran dan korban syukur. Demikianlah diadakan gafirat atas isi negeri itu di hadapan Tuhan, dan bala itu pun dilalukan daripada orang Israel. Iya. Jadi ketika Daud mendirikan mezbah, maka pada saat itu tulah itu berhenti. Coba dalam terjemahan baru. Terjemahan baru. 2 Raja-Raja 2 Samuel pasal 24 ayat 25. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25, firman Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Iya. Jadi ketika Daud mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban, maka doa orang di situ didengar Tuhan, bahkan tulah itu berhenti. Tulah itu sama dengan murka, sama dengan kutuk. Ya. Ternyata saudara, ketika kita membangun mezbah
Ketika kita beribadah kepada Tuhan, sekali lagi, bukan hanya menjanjikan tentang keselamatan, yaitu yang kita kenal masuk di Yerusalem baru, masuk di bumi baru, masuk surga. Tetapi saudara, ibadah itu sanggup menghentikan murka Allah. Ya. Saudara, kita memperhatikan bahwa bangsa Israel banyak kali mengalami hal itu, saudara, hendak dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa ada tokoh-tokoh yang berdoa kepada Tuhan. Ya. Ada tokoh-tokoh yang berdoa kepada Tuhan sehingga mereka itu terhindar daripada murka itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga, doa dan ibadah Daniel sanggup melepaskan Daniel dari mulut singa. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 19 sampai 22, Daniel pasal 6 ayat 19 ayat 22. Daniel 6 ayat 19 dan ayat 22. Daniel pasal 6 ayat 19 ayat 22. Setelah itu, maka pulanglah baginda ke istananya, lalu berbaring dengan tiada santap barang santapan, dan dengan tiada dipetik bunyi-bunyian di hadapannya, dan diantuknya pun lenyaplah daripadanya. Maka pada waktu fajar, pagi-pagi sekali, bangunlah baginda, lalu dengan segera pergilah baginda ke keleburan singa itu. Setelah sampailah baginda ke keleburan singa itu, berserulah baginda kepada Daniel dengan amat merdu bunyi suaranya, katanya kepada Daniel, "Hai Daniel, hamba Allah yang hidup, adapun Allahmu yang engkau perbuat bakti kepadanya dengan segala tulus hatimu, dapatkah ia melepaskan dikau juga daripada segala singa itu?" Maka sembah Daniel kepada baginda, "Daulat Tuanku, bahwa Allah Patik juga sudah menyuruhkan malaikatnya yang mengatupkan mulutnya segala singa itu, supaya jangan diusiknya akan Patik, sebab telah didapati akan Patik tiada bersalah di hadapan hadiratnya, dan lagi akan Tuanku pun tiada Patik perbuat barang sesuatu yang salah." 24. Ya, sampai di situ. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan di situ bahwa doa dan ibadah Daniel sanggup melepaskan dia daripada mulut singa. Kalau poin pertama di atas, poin kedua yaitu ibadah yang melepaskan kita daripada murka Allah. Tetapi saudara, Daniel ini yaitu doanya, ini bersifat pribadi. Ya. Kalau tadi yaitu bersifat umum atau bersifat jemaat atau bersifat keluarga. Tapi saudara, ini bersifat pribadi. Jadi saudara, saya percaya bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh sebagaimana dilakukan oleh Daniel, maka doamu itu akan melepaskan engkau daripada yaitu mulut singa. Singa ini saudara adalah berbicara kuasa kegelapan. Ya. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal 5, di situ dikatakan bahwa singa itu mengaum-ngaum, berjalan ke sana kemari, itu iblis. Ya. Jadi sudah kita memperhatikan bahwa doa kita sanggup melepaskan kita daripada murka Allah, sanggup melepaskan kita daripada jerat manusia, sanggup melepaskan kita daripada berbagai macam yaitu persoalan. Itu doa. Tapi saudara, doa yang bagaimana dulu? Doa sungguh-sungguh. Kalau saudara lihat saudara Daniel, coba dibaca dalam Daniel pasal 6 ayat 4 ayat 5, bahwa oleh karena hikmatnya maka orang iri kepadanya. Daniel 6 ayat 4 dan ayat 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Iya, jadi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam tempat kerja kita atau dimanapun ada orang yang iri hati sama kita, ada yang iri sama kita. Entah itu karena saudara mungkin lebih menonjol dalam pekerjaan, saudara pasti ada yang iri.
Entah itu karena saudara mungkin lebih berhikmat, lebih punya pengetahuan lebih dalam dan macam-macam. Dan saudara ingat bahwa ada yang iri hati. Tetapi saudara, yang bisa melepaskan saudara di sana adalah doamu. Jangan takut. Yang penting engkau tidak menjahati orang. Dan kalau orang coba-coba memasang jerat dengan saudara, jangan saudara takut. Karena dia akan jatuh ke dalam jeratnya itu. Saudara baca dalam Daniel itu, bagaimana orang memasang jerat kepadanya. Memaksa daripada raja membuat peraturan. Ya. Supaya Daniel bisa dijebloskan di dalam gua singa. Tetapi sekali lagi bahwa doanya melepaskan dia daripada yaitu mulut singa, daripada kejahatan. Ingat saudara, Daniel dimusuhi bukan karena dia curang. Daniel dimusuhi bukan karena dia jahat, tapi Daniel dimusuhi oleh karena dia lebih berhikmat, lebih pintar daripada teman-teman sekantornya. Dia lebih berhikmat daripada sesama menterinya. Bahkan sudah kita memperhatikan bahwa Daniel ini ketika berdoa, Alkitab mengatakan dia menghadap ke kiblat Yerusalem. Itu artinya bahwa ketika dia berdoa, dia bersungguh-sungguh. Kita sekarang bukan lagi menghadap ke Yerusalem. Tidak ada gunanya. Ya, saudara cari mana ya arah ke Yerusalem, begini kah atau begini ke Yerusalem. Ya. Bukan begitu saudara, Yerusalem itu ada di atas. Maksudnya bahwa ketika kita bersungguh-sungguh beribadah, berarti arah kita sudah menghadap ke atas, ke Yerusalem, ke atas. Artinya bahwa doa kita itu sungguh-sungguh. Ya. Nah, doa seperti inilah yang Tuhan kehendaki saudara. Sehingga saudara kita memperhatikan di sini bahwa Daniel terlepas. Nah saudara, ini merupakan perhatian bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Daniel mengingatkan kita supaya ketika Tuhan bawa ke zona nyaman, jangan lupa berdoa dan jangan lupa beribadah. Daniel saudara, Daniel yang membawahi daripada 40 menteri, ya, karena dalam kerajaan Babel pada saat itu diceritakan bahwa menteri itu kurang lebih 120, ya, dan ada 3 yaitu perdana menteri, salah satunya Daniel, ya. Jadi 120 ini dibagi 3, ya masing-masing yaitu membawahi 40 menteri, ya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan saudara secara manusia bahwa Daniel ini sibuk, ya, sehingga Daniel bisa aja alasan sama Tuhan, ya Tuhan ampunilah saya ya Tuhan, ya saya tidak berdoa sama Tuhan, saya tidak ibadah karena Tuhanlah tahulah saya sibuk. Ini 40 menteri ini Tuhan, ada yang keras kepala, ada yang begini, ada begono, ya ampunilah saya Tuhan. Itu alasan kan enak itu. Tetapi sekali lagi bahwa Daniel tidak mempergunakan alasan itu. Daniel tetap komitmen, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itu memberikan contoh kepada kita, supaya kalau saudara dibawa ke tempat yang zona nyaman, dibawa kepada jabatan yang enak, jangan saudara lupa Tuhan. Ini saya tekankan kepada jemaat. Kelak nanti kalau saudara diberkati Tuhan, tolonglah saya, jangan lupa Tuhan. Ya, tolonglah jangan lupakan doa. Karena saudara, jabatan yang Tuhan berikan kepada saudara itu bukan karena kekuatanmu, tetapi semuanya itu daripada Tuhan. Tidak ada yang kita punya selama kita di dunia ini. Semuanya itu serba pemberian daripada Tuhan. Semuanya itu serba anugerah daripada Tuhan. Namun saudara, ketika kita tidak sadar itu, maka sudah kita sedang masuk dalam jerat iblis, yaitu sedang dihinggapi dengan roh kesombongan. Pak, kita sadar bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Coba dibaca di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Dalam terjemahan baru lebih jelas. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu semuanya daripada Tuhan.
mau jabatan, kekayaan, umur panjang, semuanya daripada Tuhan. Terlebih-lebih hikmat, pengetahuan. Kalau saudara bisa melebihi orang lain, itu karena Tuhan. Ya. Mari saudara kita senantiasa sadar bahwa kalau saya bisa seperti ini, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Saya selalu sadar, kalau sampai hari ini saya masih jadi hamba Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang fasih lidah. Saya jujur saudara, saya bukan orang fasih lidah. Tapi saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu karena anugerah Tuhan, itu karena pemakaian Tuhan. Ya. Makanya biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, saya itu banyak diam. Ya. Karena saya tidak pintar bersilat lidah. Saya tidak pintar untuk menyusun kata-kata. Tapi saudara, dalam hal menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat untuk menyampaikan firman itu. Ya. Saudara, saya bikin khotbah ini, saudara, itu saya berdoa, baru saya pelajari firman Tuhan. Jadi doa yang utama, ya. Untuk itu saudara, mari kita mencontohi Daniel bahwa sesibuk apapun kita, marilah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya. Kalau kita mau sukses. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, poin yang keempat. Bangun mezbah di rumahmu. Kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mulai dari saudara sekarang sampai keturunanmu, tak itu keberapa, bangun mezbah di rumahmu. Karena itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, sehingga mereka itu diberkati Tuhan. Mereka itu sukses dalam jabatannya, dalam pekerjaannya, dalam apapun. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 4 ayat yang ke-16. Ayat 15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya. Yosua pasal 24 ayat 15 ya. Yosua 24 ayat yang ke-15. Maka jikalau pada sang kamu tak baik beribadat kepada Tuhan, baiklah sekarang kamu pilih kepada siapa kamu hendak berbuat bakti. Jikalau Maka jikalau pada sang kamu tak baik beribadat kepada Tuhan, baiklah sekarang kamu pilih kepada siapa kamu hendak berbuat bakti. Jikalau dewa-dewa yang dahulu disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai, atau berhala orang Amori yang sekarang kamu menduduki tanahnya, tetapi adapun akan daku dan orang isi rumahku, kami hendak beribadat kepada Tuhan jua. Iya. Jadi saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan sampai ke anak cucu, mari kita bangun mezbah di rumah kita masing-masing. Bukan hanya di gereja seperti ini, kita bangun mezbah, ya. Tetapi saudara, mari kita bangun mezbah di rumah kita masing-masing. Kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi saudara, yaitu di dalam Kejadian tadi, di mana Nuh membangun mezbah sekeluarga. Dan saudara, korbannya itu menyenangkan hati Tuhan, harum sampai ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk menghentikan kutuk itu kepada manusia. Demikian juga kalau saudara bangun mezbah dalam keluarga, dalam rumahmu, dalam rumah tanggamu, maka saya percaya Tuhan berjanji dalam hatinya akan memberkati. Ya, Tuhan berjanji akan memberkati saudara. Yosua bersama seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Tuhan sehingga sukses. Saudara, kita memperhatikan bahwa
Yosua sukses membawa bangsa Israel menyeberangi, yaitu sampai ke tanah Kanaan. Ya, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudara, ini berbicara bahwa kalau kita membangun mezbah, dan saya percaya bahwa saudara akan sukses dalam apapun karirmu. Apapun yang saudara kerjakan, ya. Sebenarnya kalau cukup kita dekat sama Tuhan saja, cukup kita berdoa sama Tuhan, cukup saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan dialiri oleh hikmat dari Tuhan, ya. Sehingga kalau saudara mau bertekun jadi petani, Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana caranya untuk bertani yang baik. Kalau saudara mau tekuni peternakan, maka saudara, Tuhan akan memberikan hikmat. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, seperti Yakub kan, itu tidak pernah saya dengar bahwa dia pergi sekolah peternakan dulu, kemudian beternak. Tapi saudara, bagaimana ketika dia yaitu beternak dengan ternak mertuanya, maka Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Ya, memang saudara sekolah penting. Tapi kalau kita sudah tua-tua ini, bagaimana mau pergi sekolah lagi? Ya, jalan satu-satunya berdoa saja sama Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat untuk bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau yang masih muda-muda ya silakan sekolah. Ya. Tetapi kalau kita telusuri dalam Alkitab bahwa orang sukses dalam Alkitab itu karena dia berserah penuh dengan Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Tidak berubah itu kuasa Tuhan. Yang saudara katakan bahwa zaman dulu itu beda sekarang Pak Pendeta. Tapi Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-8, coba dibaca, bahwa kuasa Tuhan ini tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 kalau tidak salah ya. Ibrani pasal 13 ayat 8, atau Tuhan Yesus tidak berubah hari ini, kemarin dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Adapun Yesus Kristus itu tiada berubah, baik kemarin, baik hari ini dan selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan tidak berubah, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, kuasanya juga tidak berubah. Ya. Kuasanya memberkati orang zaman dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Untuk itu saudara, mari saudara kita bangun yaitu mezbah di rumah kita masing-masing, ya. Ini saya selalu tekankan ini supaya saudara bangun mezbah. Kalau dalam perjalanan bangsa Israel, bangun pungut manna. Yang tidak bangun pungut manna itu tidak makan pada hari itu, ya. Saudara, memang ya kita ini kadang-kadang lucu, mau diberkati Tuhan tapi malas bangun berdoa. Saya selalu tekankan ini supaya saudara diberkati Tuhan. Karena kami gembala sudah alami. Ya. Kami tidak pernah tinggalkan doa. Sejak saya kenal kabar pengantin ini saudara, saya tidak pernah tinggalkan doa pagi. Kami berdua istri pada waktu belum ada anak-anak, kami tekun bangun doa pagi, pungut manna. Bahkan karena capek sehingga saya ketiduran, istri juga tidak bangun, saya marahin dia. Ya. Kenapa saudara? Karena kita bangun pungut manna pada pagi. Bangun mezbah. Supaya kita diberkati Tuhan. Ya, saya sudah alami. Maka saya ingin supaya semua jemaat diberkati Tuhan. Bukan berarti jemaat belum diberkati Tuhan, tapi supaya lebih lagi diberkati Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa dalam Alkitab, saudara, di mana orang berdoa itu sanggup menghentikan murka Allah. Bahkan kita memperhatikan contoh yang terakhir, yaitu Kornelius. Kornelius adalah orang kafir, tapi saudara, kita melihat bagaimana dia membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun mezbah dalam rumah tangganya, maka Tuhan mengingat dia. Coba dibaca sebagai ayat terakhir. Kisah pasalnya yang ke-10 ayat 1 ayat 4. Ya gak panjang, gak apa-apa. Kisah para Rasul 10 ayat yang pertama.
adalah di negeri Kaisarea seorang bernama Cornelius, yaitu penghulu laskar daripada pasukan yang dinamakan pasukan Italia. Ia itu orang yang beribadat, lagi takut akan Allah, serta dengan segala isi rumahnya yang memberi banyak sedekah kepada kaum dan senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ada kira-kira pukul 3 petang, dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia serta berkata kepadanya, "Hai Cornelius." Ayat 4, maka ia pun menatap malaikat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini, ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan kepada Allah." Iya, jadi ternyata sedekahnya, doanya sudah sampai kepada Tuhan menjadi peringatan. Ingat baik-baik saudara, doamu sampai kepada Tuhan bisa menjadi peringatan bagi Tuhan. Dan doamu dan sedekahmu yang akan selalu diingat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara tidak dilupakan Tuhan. Mau seperti itu, bangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara mau diingat Tuhan, saudara tidak mau dilupakan Tuhan, mari saudara bangun komunikasimu dengan Tuhan. Cornelius itu bersedekah kepada orang, belum kepada Tuhan ini. Yang kepada Tuhan itu baru doa, karena dia orang kafir, dia orang Romawi. Tapi Tuhan sudah perhatikan, Tuhan sudah perhitungkan itu. Apatah lagi kalau kita bersedekah dengan Tuhan, berkorban kepada pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengingat. Terus kalau saudara mau diingat Tuhan, apa yang saudara sudah lakukan sama Tuhan? Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri. Kalau Pak Gembala mungkin lupa apa yang saudara sedang korbankan dalam pekerjaan Tuhan, karena memang ya kita manusia itu memang serba pelupa. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan pengorbanan saudara, sekecil apapun itu. Yang saudara katakanlah, "Pak Pendeta, keterlaluan kalau Pak Pendeta tidak ingat korban-korban saya." Bukan tidak ingat, tetapi sekali lagi mungkin karena sudah berapa tahunnya bisa kita lupa. Tetapi saudara, yang paling penting adalah kalau semua korban kita itu Tuhan ingat. Kenapa? Karena Tuhan akan mengembalikan itu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara, manusia bisa lupa, tetapi Tuhan tidak lupa. Dan sekali lagi saudara, bahwa korban kita, doa kita, itu yang diingat oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan ingat. Kalau saudara selalu diingat oleh seseorang, itu luar biasa. Seandainya saudara selalu diingat oleh misalnya wali kota atau anggota DPR, itu luar biasa. Saudara akan selalu diperhatikan. Kenapa saudara selalu diperhatikan oleh mungkin anggota DPR atau wali kota atau bupati? Karena ada hubungan yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin saudara akan diperhatikan kalau tidak ada hubungan terjadi sebelumnya. Ya. Jadi saudara pasti sama dengan saya, ada beberapa anggota DPR yang saya selalu ada komunikasi. Jadi ketika saya WA, itu langsung direspon. Ya, kayak waktu kita kemarin jalan ke Lansia ini, ketika saya WA Pak Suwardi Tandiring, langsung direspon. Walaupun ya tidak seberapa, tapi yang penting ada responnya sama kita. Nah coba kalau dia tidak kenal sama saya WA dia, paling dibilang siapa pula ini. Sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah membangun komunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengingat kita. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan mengingat engkau. Saudara, kita manusia saja, kalau seandainya 10 tahun yang lalu saudara pernah dikasih orang uang 10 juta, saya percaya sampai hari ini saudara ingat orang itu. Saya percaya itu. Dan bukan kita keterlaluan sehingga kita tidak ingat orang yang tidak kasih kita apa-apa, tetapi saudara, itulah pikiran kita. Dan itu tidak bisa dirubah-rubah itu, karena memang itu akan otomatis, itu akan mengingat itu. Ya, itu otomatis. Sama dengan Tuhan kalau kita memperhatikan Cornelius ini.
Ternyata yang diingat Tuhan itu adalah orang yang suka berdoa. Diingat Tuhan. Apalagi kalau kita menghadapi masalah, pasti Tuhan akan turun tangan. Ya. Nah itu saudara, saya berharap supaya jemaat membangun komunikasi dengan Tuhan, bangun mesbahmu dengan Tuhan, beribadah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya doamu, ibadahmu berbau harum kepada Tuhan, dan Tuhan akan menghentikan kutuk yang daripadanya itu. Ya, sekali lagi kutuk itu saudara berupa kegagalan, penyakit dan macam-macam itulah kutuk kalau kita memperhatikan dalam ulangan itu. Sehingga saudara kita tidak mengatakan bahwa kalau kutuk itu nanti orang sakit stroke, ya nanti ya pingsan-pingsan, bukan hanya itu, tapi sekali lagi bahwa ada kutuk kecil, menengah, kemudian sampai kutuk besar. Nah, yang dialami oleh orang yang ada di kejadian itu adalah kutuk yang sangat luar biasa, yang besar. Tuhan memberkati firman-Nya, mari